Halo, perkenalkan nama saya Jeti Nuswantari, mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Pendidikan Ganesha. Saat ini saya bertugas di SMP Swasta Wanasawit, Kalimantan Tengah. Video kali ini akan menampilkan aksi yang keempat dengan materi pembelajaran yaitu sistem peredaran darah. Dengan model pembelajaran yang saya pakai yaitu model pembelajaran problem based learning. Yuk kita ke kelas. Selamat pagi. Pagi. Sehat semuanya? Sehat, Bu. Ya, yuk. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Untuk ketua kelasnya, Edi silakan dipimpin doa. Okay, my teacher and my friend, before we study, let's pray together. Pray together. Finish. Waiting for our teacher. Setelah kita berdoa, mari kita cek dulu kebersihannya. Ada sampah nggak di sekitar kalian? Banyak Ada. Silakan bisa dibuang dulu sampahnya. banyak banget. Bajunya sudah rapi? Sudah Ibu. Ilham, ya, bajunya. Messi. Ya, Eki, bajunya? Belum. Ya, rapi. Nanti ya, jadi sampahnya dibuang dulu. Diambil lagi. Nah, kalau sudah rapi, sudah bersih, kita lanjutkan lagi pelajaran kita hari ini ya. Nah, masih ingat dari kita yang lalu tentang apa? Tentang Sampah. zat adiktif dan zat adiktif. Ya, masih ingat nggak bawaannya? Enggak, lupa. Ya, tadi udah diingatkan ya oleh Kalista sama Bella. Kita kemarin belajar tentang zat adiktif dan zat adiktif. Nah, kalau mungkin kemarin Ibu sempat bahas ada tentang narkoba, ada tentang rokok, itu termasuk kepada zat adiktif. Lalu ada pemanis, ada pewarna, itu zat adiktif. Ya. Nah, kemarin kalian belajar tentang penyakitnya juga. Ada penyakit-penyakit yang disebabkan oleh zat-zat tersebut. Oh, kalau dia mengkonsumsi alkohol nih, nanti dia lama-lama ginjalnya rusak. Bagaimana kok dia makan atau minum padahal masuk ke lambung tapi ginjalnya yang rusak? Oh, kenapa kok dia merokok nanti jantungnya yang rusak seperti itu. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Ini akan kita pelajari hari ini. Coba lihat ya video yang berikut ini. Nah, ini tadi kelihatan di pembuluh darah. Ini ada yang mengalir-ngalir ya. Yang kayak permen ini yang ngalir. Nah, ini bayangkan seperti alat transportasi itu tadi yang membawa kita ke tujuan. Nah, benda itu, benda ini ya disebut darah. Darah inilah yang membawa zat-zat yang kita konsumsi. Jadi kenapa kalau kita misalkan yang mengkonsumsi rokok, lalu kok ginjalnya bisa rusak? Padahal rokok itu bisa ngisep, lalu kalau ngisep masuknya terakhir ke paru. Nah, ini kenapa kok bisa jantungnya yang rusak? Kok bisa perempuan bisa mandul dan lain sebagainya? Nah, itu karena disebabkan oleh darah yang membawa zat-zat itu tadi ke seluruh tubuh. Nah, jadi nanti diharapkan setelah pelajaran hari ini, kalian akan bisa yang pertama adalah menganalisis komponen darah dengan benar. Jadi darah itu isinya ada apa saja sih? Nah, itu nanti ada di sini.
Lalu yang kedua, menganalisis proses pembekuan darah. Jadi di sini membeku bukan berarti darah ini jadi es ya. Nanti kita akan lihat darah yang membeku itu seperti apa. Lalu yang ketiga, tentang fungsi darah dengan benar. Jadi menganalisis darah ini berfungsinya untuk apa saja di dalam tubuh manusia selain tadi membawa zat-zat ke seluruh tubuh. Nah, model pembelajaran yang dipakai untuk hari ini kita belajar dengan model problem based learning. Jadi nanti Ibu akan memberikan masalah, kalian diminta untuk mencari solusinya. Lalu yang selanjutnya, teknik penilaiannya yang Ibu pakai yaitu Ibu akan menilai sikapnya. Jadi kalian nanti ketika misalkan berkelompok, aktif tidak dalam kelompoknya, apakah bicaranya sopan atau tidak, itu akan Ibu nilai. Lalu yang kedua, Ibu akan menilai pengetahuannya. Jadi nanti Ibu akan memberikan pretest juga post test di belakang atau di akhir pembelajaran. Lalu yang ketiga, Ibu akan menilai keterampilannya. Jadi nanti kalian Ibu minta untuk presentasi ke depan. Lalu kalian Ibu akan nilai nanti ketika presentasi berbicaranya belepotan tidak, lalu sikapnya bagaimana ketika presentasi, lalu ketika kalian misalkan mau menyampaikan pendapat itu bagaimana, itu nanti akan Ibu nilai. Nah, kita lihat lagi video yang satu ini. Pernah kalian donor darah? Belum. Tahu atau pernah melihat orang yang donor darah? Pernah. Nah, ada yang pernah, ada yang belum. Biasanya orang yang donor darah itu karena apa? Karena dia habis darah. Lalu ada lagi? Karena dia sakit, penyakit, karena butuh darah. Lalu ada juga yang donor darah itu rutin. Jadi misalkan 2 bulan sekali dia donor darah. Nah, itu karena apa? Karena ada beberapa manfaat dari donor darah. Kita simak dulu apa manfaatnya dari donor darah. Transfusi darah yang pertama, pemindahan darah yang pertama itu dilakukan yang berhasil adalah di tahun 1965 tadi ya, 65 atau 66. Nah, lucunya adalah yang transfusi itu bukan antar orang, tapi antar anjing. Jadi dari anjing satu ini terluka membutuhkan darah, dia diambil dari darahnya anjing yang lainnya. Terus ternyata berhasil. Nah, ini akhirnya diuji cobakan ke manusia. Nah, itu ditemukan kalau darah itu ada beberapa macam tipe. Ya, ada A, B, O, dan AB.
donor darah, yang pertama adalah dia bisa menambah kesehatan badan di physical health. Itu dia bisa menambah kesehatan badan. Karena apa? Ibaratnya ketika darahnya disedot, dia akan memproduksi yang baru. Jadi akan terus berganti jadi bagus lagi darahnya. Lalu ada emotional health. Jadi secara emosi itu kejiwaannya lebih sehat. Orang yang mendonorkan darah itu diteliti kalau dia lebih waras seperti itu. Nah, lalu tingkat stresnya juga bagus, dia tidak stres. Tadi sepintas tentang keuntungan atau manfaat orang yang donor darah. Jadi donor darah dia bisa menurunkan kanker hati, kanker jantung, paru-paru, dan kanker yang lainnya. Karena apa? Ibaratnya kita tadi bilang darahnya disedot, lalu dia darah itu akan sel-sel darah itu akan membelah lagi, menghasilkan darah yang baru. Tuh, jadi darahnya lebih segar lagi nanti, jadi lebih bagus lagi. Jadi menurunkan kanker yang lainnya. Nah, itu manfaat dari donor darah. Jadi nanti setelah pelajaran hari ini, Ibu harapkan kita tahu, oh kita punya pandangan, aku pengenlah donor darah. Jadi nanti darah kita itu tidak hanya bermanfaat untuk diri kita sendiri, tapi juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Walaupun ada syarat-syarat ketika orang donor darah. Contohnya nih, Ibu belum bisa donor darah sampai saat ini. Kenapa? Oh, karena pertama, kalau dulu Ibu belum bisa donor darah karena berat badannya kurang. Jadi berat badan yang diperbolehkan untuk donor darah itu lebih dari 50 kilo. Jadi kalau kurang dari 50 kilo untuk yang perempuan itu dia tidak boleh donor darah. Tapi kalau sudah lebih dari 50 kilo itu dia sudah boleh donor darah. Lalu dia tidak punya penyakit darah rendah. Jadi Ibu tidak bisa karena ada dua penyakit itu, ada dua syarat yang tidak terpenuhi. Yang pertama adalah berat badannya kurang dari 50, kalau sekarang udah lebih. Tapi Ibu punya penyakit darah rendah. Jadi kalau yang punya penyakit darah rendah atau anemia itu was-was ketika mau donorkan darah, itu akan jadi pertimbangan. Jadi nanti Ibu harapkan kalau yang kalian sehat nih, nanti bisa kalian donorkan darah secara rutin. Sebelum kita membaca, Ibu mau bagikan dulu tes. Tadi Ibu bilang ya, Ibu mau ngambil penilaian pengetahuan. Jadi Ibu akan bagikan tesnya, kalian kerjakan klik tesnya. Jangan lupa diberi nama dan tanggal hari ini. Di tanggal 8.
Sudah semua? Sudah? Sudah? Sudah belum? Oke, kalau sudah semua, nah kita lanjutkan. Ini ya sesi membaca. Ibu akan bagikan kalian bahan ajarnya. Kalian bisa mempelajari, dibaca-baca. Kalian juga bisa buka rekamannya atau buku paketnya. Kalian baca bahan ajarnya, materinya. Jadi, ya kurang bagus. Contoh soal itu. Ya, ada yang mau dibahas dulu atau ditanyakan dari materinya? Pawana? Ya? Sudah dibaca? Sudah. Baca dulu. Nah ya, kita masuk ke masalahnya. Ibu akan memberikan kalian masalah. Nah di sini adalah ada mungkin di bahan ajar kalian ya, ada masalah yang ibu berikan. Di situ ada seorang anak bernama Putra. Seorang anak bernama Putra, dia ditabrak oleh motor, kemudian dilarikan ke rumah sakit. Karena Putra ini banyak kehilangan darah, jadi Putra perlu melakukan transfusi darah. Nah, tapi sebelum melakukan transfusi darah, si Putra itu mau dicek dulu golongan darahnya apa supaya tidak salah. Jadi Putra melakukan tes golongan darah dan orang tuanya juga melakukan tes golongan darah. Didapati kalau Putra itu golongan darahnya adalah O. Nah, lalu orang tua Putra bingung karena tidak bisa mendonorkan darahnya karena ibunya itu bergolongan darah A, sedangkan ayahnya bergolongan darah B. Jadi mengapa sih Putra tidak dapat menerima darah dari kedua orang tuanya? Nah, ini nanti kalian jawab dulu di LKPD atau di lembar kerja yang akan ibu bagikan. Nah, kenapa kok tidak bisa menerima darah dari orang tuanya? Nanti kalian cari-cari, lalu kalian berikan alasannya. Kalau dia tidak bisa menerima, oh karena darahnya berbeda, oh karena dia bukan anaknya, mungkin gitu. Nah, nanti kalian silakan ditulis jawaban kalian. Kalau dia tidak, misalkan karena berbeda darahnya, kalian berikan alasannya. Kalau darahnya berbeda, kenapa kok darah yang berbeda itu tidak bisa menerima darah dari golongan darah yang berbeda juga, ya? Oke, selanjutnya kemarin sudah ibu bagi kelompok kan? Nah, untuk membahas masalah ini, ibu harapkan nanti kalian silakan berkelompok dengan kelompok yang sudah ibu bagi. Jadi silakan bisa pindah ke kelompok yang satu di depan ya, kelompok dua nanti kalian jawab solusi atau alasan dari masalah ini dari pertanyaan yang ibu berikan. Kalian jawab di LKPD guys, LKPD. Nah, kalian diskusi, tunjukkan keaktifannya ya. Ibu akan menilai kalian aktif tidaknya di kelas, di diskusi kelompok ini. Ini mana pulpennya? Ini pulpennya. Nama kelompok berapa kita? Kelompok berapa? FF 1, 2, 3. Kelompok 4 kita. Ini kelompok 4. Kita kelompok berapa ibu? Kelompok 4. Kelompok 3. Kita kelompok 2. Ya, silakan kalian bisa mulai diskusinya. Kalau ada yang tidak jelas bisa ditanyakan. Jangan lupa dibaca dulu langkah pengerjaannya. Di situ ada petunjuk pengerjaannya. Jangan lupa dibaca petunjuk pengerjaannya. Setelah itu bisa kalian mulai kerjakan permasalahan.
Aku bikin masakan dulu. Alasannya. Sudah bedanya golongan darah. Apa namanya itu loh yang ini alasannya dan dulu. Ya, bisa dilihat videonya ya. Videonya ada yang proses pembekuan darah. Apa sih Bu? Jadi ini ada luka. Nah, luka ini kok bisa menutup tuh bagaimana seperti itu tadi? Iya, ada kelas Itu orang itu kayak masker. Enggak aku kayak geli gitu loh kayak ada cicak-cicaknya. Diibaratkan seperti itu gambar. Kalau aku geli gitu loh jadi merinding. Terus apa sih? Itu ada sel darah merah dan sel darah putih. Terus yang putih-putih itu Bu. Sel darah putihnya yang Itu yang berjalan itu apa Bu? Kayak berjalan. Nah, yang menjalan ini sel darah putihnya dia nutup. Oh, nah. Dia menutup. Coba tengok. Tahu. Ih, siapa yang dorongnya? Ini udah. Kok nggak keras itu? Kayak dorong bisa ditulis gitu ya? Udah nulis dulu alasannya. Di sini nah Ibu akan bagikan LKPD kembar yang kita tadi. Nanti kalian jawab solusi atau alasan dari masalah ini dari pertanyaan yang Ibu berikan. Kalian jawab di LKPD-nya. Kalian diskusi, tunjukkan keaktifannya ya. Ibu akan menilai kalian aktif tidaknya di kelas. Di diskusi kelompok ini. Ayo Miss, jangan lupa nama. Ayo tulis nama dulu. Namanya Instagram, namanya tulis dong. Kita kelompok berapa Ibu? 3. Kelompok 3, kelompok 4. Kita kelompok 2. Ya, kalian bisa mulai diskusinya. Kalau ada yang tidak jelas bisa ditanyakan. Udah belum? Jangan lupa dibaca dulu langkah pengerjaannya. Di situ ada petunjuk pengerjaannya. Jangan lupa dibaca petunjuk pengerjaannya. Setelah itu bisa kalian mulai kerjakan permasalahan. Diapain di jeda? Kecil. Ini ganti. Masa Presentasi ya. Oh, kalian kelompok kalian presentasi ya. Oh iya, Bu. Satu aja. Kelompok kita presentasi. Sekarang. Halo, kesimpulannya, Pak. Berarti Sudah Ibu kendala. Darah bergolongan darah O hanya bisa yang O kan? Kayak mana sih kata-katanya tuh? Kata-katanya loh. Iya. Kata-kata mutiara. Karena berarti darah bergolongan darah O hanya bisa orang yang bergolongan darah O sama hanya orang yang bergolongan darah O saja yang dapat
menerima golongan darah O juga. Tapi kan ada yang golongan darah yang sama bisa donor kan ada kan lo? Ya misalkan A sama A kan berarti bisa. Jadi kenapa tidak cocok kalau misalkan dia mendonorkan jadinya bagaimana? Misalkan orang tuanya putra mendonorkan nanti dari kalau misalkan berbeda didonorkan nanti yang menerima jadi gimana? Nanti beda dari kalau beda darah nanti jadinya gimana? Gini Dari yang ini ya kan? di sini coba dilihat aja yang kecocokan golongan darah. Ini golongan darahnya apa? Golongan darah. Oh, dia bisa menerimanya dari golongan darah apa? Jadi dimulai. Marah. Iklan bu kameramennya. Sudah selesai? Sudah ibu. Ya. Kalau sudah selesai, ayo kita presentasikan ya diskusinya. Ada kelompok yang mau presentasi? Itu ngapain sih Mas? Reksi. Kelompok 3 ya? Ya, silakan kelompok 3 bisa presentasi. Ke depan. Sudah dibagi siapa yang presentasi? Ya, bagi biar nanti dapat nilai keterampilannya. Kesimpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang golongan darah. Mengapa putra tidak dapat terima darah dari kedua orang tuanya diberikan kasihmu? Karena adanya perbedaan golongan darah. Alasannya golongan darah O tidak golongan darah A dan juga B. Golongan darah apa saja yang dapat diterima oleh putra? Golongan O negatif. Golongan darah A antigen A, antibodi B. Golongan darah B antigen B, antibodi A. Golongan darah O
antibodi A dan B. Golongan darah AB, antigen A dan B. Kesimpulannya adalah golongan darah O anti terhadap golongan darah A maupun B. Golongan darah O hanya akan bisa menerima darah dari sesama O. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan tepuk tangan untuk kelompok 3 ya. Ibu komentari dulu dari kelompok 3 tadi, suaranya bagaimana? Sudah kecil, kurang terdengar ya? Enggak, suaranya masih kurang jelas ya, jangan umur ya enggak ya? Suaranya dijelaskan lagi, dilanjutkan lagi biar lebih jelas. Lalu kalau yang lainnya mungkin ditambah lagi volumenya. Yang oke, ada yang mau menanggapi? Enggak sih Bu, benar semua sama. Sama. Kelompok sama ada yang beda nggak? Apanya yang beda mungkin? Yang beda. Kesimpulannya. Oke, nah kesimpulannya kelompok 2 bagaimana? Coba dibacakan. Cepet tuh. Coba dengarkan dulu. Kita dengarkan kesimpulannya dari kelompok 2 ya. Kesimpulannya adalah kedua orang tua putra tidak dapat mendonorkan darahnya karena darah putra tidak cocok dengan darah kedua orang tuanya. Ketidakcocokannya karena putra harus didonorkan oleh orang yang memiliki darah O negatif. Lalu kesimpulannya kalau dari kelompok 1 bagaimana? Coba dibacakan kelompok 1. Aku dan Dwi satu baca. Ya, kesimpulannya yuk. Suaranya yang keras Maria. Ilham, jangan mainan. Ayo. Aku. Ya, ayo sekarang bacakan kesimpulannya. Kesimpulan. Darah yang terdiri dari plasma sel darah merah. Kesimpulannya saja. Ayo jangan. Mana? Para putra Kesimpulannya lebih. Cie jangan nyambi ya, Cie masih bagus deh. Yang bawah, paling bawah. Kesimpulan darah yang terdiri dari plasma sel darah merah, sel darah putih dan sesuai dengan orang yang didonorkan. Darah yang harus sesuai dengan yang didonorkan. Oke ya. Kelompok terakhir. Ayo golongan darah O hanya bisa menerima golongan yang darahnya O juga. Iya, betul ya. Oke. Pada intinya mirip ya. Iya. Jadi oke, silakan kelompok 3 bisa kembali lagi ke tempat. Ya, terima kasih. Oke, berikan tepuk tangan untuk kita semua ya. Tadi kalian menyampaikan kesimpulannya, pada intinya sudah mirip-mirip dari kesimpulannya. Jadi bisa disimpulkan bahwa ketika kita mau mendonorkan darah, pastikan dulu darahnya sama atau kalau tidak cocok. Jadi kalau misalkan darah A itu bisa menerima dari darah mana apa saja. Kalau A dari AB A dan O. Lalu kalau darah B bisa menerima dari B dan O. Kalau darah AB A, B dan O. Ya, A, B, AB dan O. Kalau darah O bisa menerimanya dari O.
Jadi ibaratkan dia itu prajuritnya di dalam tubuh kita. Jadi ketika kalian diserang oleh penyakit, misalkan ada influenza nih, ada virus yang masuk, kalian pilek, batuk pilek, itu influenza. Nah nanti yang bertugas nih si prajuritnya adalah sel darah putih atau leukosit, dia yang yang pertama kali. Nanti kalau leukositnya kalah, berarti kita sebut kalau kita punya atau kalau kita sakit itu karena leukositnya kalah. Nanti lama-lama dia akan memproduksi leukosit lagi, leukositnya akan berkurang lagi sampai akhirnya kita sembuh. Jadi itu artinya leukositnya menang. Lalu ada keping darah tugasnya apa? Ngapain? Untuk keping luka. Nah, lanjutkan sebentar ya. Nah, oke, apa yang bisa kalian simpulkan dari pelajaran hari ini? Mundur deh, biar bocil lepek itu ngomong. Sebenarnya abu. Apa ini? Enggak. Mendapatkan pembelajaran baru. Ya, apa tadi? Jadi golongan darah ada berapa? Ada 4 macam. Lalu komponen darah ada apa saja? Ada 4. Ada sel darah merah, putih, darah. Nah, fungsi darah itu macam-macam ya. Mengantarkan oksigen, zat-zat ke dalam seluruh tubuh. Ayo bilang. Nah, ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lakukan post-testnya. Nah, kita tes dulu dong, coba. Heri merasa tidak enak badan setelah berobat. Ternyata Heri menderita penyakit influenza. Setelah beberapa hari, si Heri ini akhirnya sembuh. Jadi yang berperan apa?